Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya khadirun ihwanul iman wal islam jama'a rahimakumullah jami'a. فقال الله تعالى في كتاب الكريم وعلي العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang pertama adalah pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan, keagungan dan kemuliaan. Dan selanjutnya rasa syukur yang kita panjatkan tak terputus atas segala nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sampai dengan detik ini, dengan keberadaan kita di tempat ini, terutama nikmat iman dan Islam yang masih terpendam di dalam benak setiap kita. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat zaman ini jauh sebelumnya pernah membuat Rasulullah menangis. Umat hari ini pernah menjatuhkan air mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk termenung di antara para sahabat dan umatnya pada waktu itu. Melihat gelagat Rasulullah dari penampilan wajah yang begitu nampak ibah, maka bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, agatumainas sabari, naku ditanga kirupamu nama masih ini nawamu." Maka dai nabita wingerang selesurku. Saya teringat dengan saudara saya, maka bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, siapa lagi yang engkau cari? Di olomu angke Abu Bakar, di sedemu angke Utsman, di sedemu angke Ali, ada Umar, ada umatmu di tengah-tengahmu ya Rasulullah. Siapa yang engkau rindukan dan engkau katakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu telah mengelilimu ya Rasulullah?" Pakidai nabita, "Ya Umar, patuju tu adamu. Cuma iko Umar sahabatku ko niya matawaku ko. Iya iko Abu Bakar sahabatku ko niya matawaku ko. Iya iko Ali sahabatku sa posisi niya minituku ko. Yang saya rindukan ini, yang saya pikirkan ini adalah saudara-saudaraku," kata Rasulullah. Saya sangat rindu kepada mereka. Maka berkata sahabat, "Siapakah manusia yang paling dekat dengan kami ya Rasulullah selain kami? Siapakah manusia yang beruntung itu ya Rasulullah yang kau jadikan saudaramu?" Maka dai nabita umat akhir zaman. Umat akhir zaman yang mendirikan solat tanpa melihat saya solat. Ya ko Umar masumpah ko muita ka tetto kuriolomu. Ya ko Abu Bakar masjidak ko nasara muita ka mapasu waraparang. Ya ko Ali mamusu ko nasaba muita pat dakut takajo.
Tapi umat akhir zaman mereka hanya mendengar dari kata-kata, mendengar dari berita, rigangkan tetungang sumpajan nasabah tepat lari Allah Ta'ala. Napasuki seka waraparanna, napugau ki haji, nama puasa di ulan Ramadhan. Mereka tidak pernah melihat Umar. Mereka tidak pernah memandang wajahku sebagaimana engkau memandang wajahku. Umat ini pernah ditangisi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, pantaskah umat ini ditangisi oleh Rasulullah? Hadir yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika keimanan sudah mulai tidak jelas, ketika kiblat kita sudah mulai tidak terarah, hadir yang dirahmati oleh Allah, kita saling mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Allah juga mengakui kita sebagai orang beriman? Ciri orang beriman di mata Allah, bukan di mata dunia, hadir yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia adalah Islam. Tapi kalau di mata Allah ada persyaratan tertentu yang Allah telah turunkan di dalam kitab Al-Quran. Agna rampe Allah Ta'ala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, allazina, yaitu mereka, idza dzukirallah, nareku di rampe-rampeana ngiasan napuanna, apabila disebutkan asma Allah kepadanya, terdengar oleh telinganya, wajilat qulubuhum, atin riatin menang, bergetar jiwanya. Hadirin, itu kata Allah ciri-ciri orang di mata Allah. Wajilat qulubum, bergetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Dan apabila disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Pertanyaan kembali kepada diri kita, masihkah jiwa ini, kalbu ini bergetar ketika asma-asma Allah terdengar dengan kedua telinga kita? Masihkah iman kita bertambah adan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakannya ketika ayat-ayatnya dibacakan di hadapan kita? Hadirin rahmati Allah, kita butuh pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun indahnya pengakuan makhluk kepada satu individu, ketika dia sudah menjadi bagian daripada lubang tanah, selesai sudah kehormatan itu. Maka Allah menegaskan, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kepunyaannya Allah, kemuliaan dan kerajaan. Tu'til mulka man tasya, diberikan, dipinjamkan kekuasaan dan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, lalu Allah ambil kembali kekuasaan itu. Wa tu'izzu man tasya, Allah memuliakan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Tidak perlu cari terlalu banyak untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua mengingatkan kepada kita betapa kecilnya kita manusia ini. Kita tidak perlu keluar daripada Al-Quran. Cukup Al-Quran. Hudallil muttaqin, mancajiki apatiron risesen atau matepe. Hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang di dalamnya la raiba fi, tidak ada keraguan-keraguan. Degaga bata-batangan. Betulkah kita masih menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita? Alam naja'al lahu ainain, adakah perubahan cajian kedua mata non rupa kita, walisanan sedilila, wasyafatain dua wiwa non risada. Ketika Allah bertanya, kemana mata ini lebih banyak ketika Allah pinjamkan? Betulkah mata ini seringkali menatap Al-Quran yang menjadi petunjuk kita? Betulkah suara-suara yang Allah pinjamkan ini, yang dengannya orang akan tunduk itu? Sering melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Allah ingatkan betapa kecilnya manusia. Kecil manusia, dengan segala apapun yang dimiliki, kecil. Allah jelaskan,
Inna majapu rabba puang mukumullahu ya nari tu puang Allah Ta'ala allazi puang ia khalaqa pancajengengi samawati langi wal ardi nan niatanai firi lalenna syittan ayam asso wallah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa stawa alal aras nena pendek rasana yukshil laylan nahara yatlubuhu asisa amma toroki pallau genna sunawni naja nasi beta-beta. Orang pintar mana yang bisa mengatur matahari? Orang kuasa bagaimana yang bisa mengatur matahari, hadirin? Lalu Allah ingatkan kita, inna syamsa majub matan nasih silice jina mata jallino wal qamara ulenge silice jina macora peteng wan nujuma ketenge musakharatin bi amri tunduk mana ngiri parentana po Allah Ta'ala Bapak. Inna samsa sesungguhnya matahari wal kamara dan bulan wan nujuma serta bintang-bintang musakharatin bi amri tunduk kepada perintah Allah. Kita siapa dibanding makhluk itu? Kekuatan kita berapa dibanding makhluk itu, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika cobaan dunia menimpa kita dan mampu meneteskan air mata, bagaimana tidak dosa-dosa kita juga mampu meneteskan air mata kita, hadirin. Ya kubombanna lino pakai dia tita nama masa ini nawata dapat tetirang iwai mata ada kena ulin sebagai ugol salata dosa-dosata yang kemudian kita teringat dan menghadirkan rasa iba dan takut kepada Allah. Itu yang lebih pantas kita tangisi daripada cobaan dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan seluruh fasilitas dunia yang kita lihat oleh mata, ya karena nikmatnya dan saking enaknya. Tapi ingat Allah sudah innamal hayawatud dunya illa mataul gurur. Deki gaga itu tutungan nalino illa sangadin nami mataul gurur atu tuung mapat dongo-dongo bawang. Kiblat Ka'bah kita sudah diganti dengan kiblat pekerjaan kita, kiblat kehidupan kita. Tutongi lino, tulangi lino, rebai lino, bahkan ditiwi katulu-tulu lino. Lalu mana bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan kita tinggalkan. Apa janji Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Na engke kurme akhirat lebih magello ke maupune daripada lino kita kutuh mengejarnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sebagai khutbah hadirin yang mulia, ketika Rasulullah pernah menangis buat kita, bukan hanya tangis sebagai rasa cintanya, dia pun akan memberikan syafaat kepada umat-umat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Malaikat tidak butuh syafaatnya Rasulullah, tapi bersalawat kepada Nabi. Allah tidak butuh syafaat Rasulullah karena dia menciptakannya, bersalawat kepada Nabi. Lalu kita umat pendosa ini, umat yang penuh dengan maksiat ini, mulai dari ujung rambut kita sampai di ujung kaki kita, kenapa kita malas bersalawat kepada Rasulullah sementara syafaatnya yang kita harapkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, ada dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengharamkan api neraka menyentuh tempat di mana keluarnya dua tetesan itu. Allah mengharamkan nerakanya, dan mudah-mudahan itu semua ada dalam diri kita. Yang pertama, tetesan air mata yang keluar karena takut
dan karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan neraka untuk menyentuh mata-mata itu yang pernah menangis karena Allah. Yang kedua, titisan darah yang keluar dari luka orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang diberkahi ini, Allah mengijabah doa dari setiap kita dan menjadikan kita adalah umat-umat yang dirindukan oleh surga, yang dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang taat dan soleh. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma inni ad'uka ya Jalla Jalal. Allahumma innaka ahina bil imani fid dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wa. Allahumma ansur ilal muslimina wal muslimat fi Palestin wa taqabbal minhum asy-syuhada wa anzal as-sakinata fi qalbihim ya Rahman. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum yatadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma